Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahasa Indonesia, sehat semangat luar biasa. Halo anak-anak, kita berjumpa kembali pada video pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan mengenai teks negosiasi. Pada kehidupan sehari-hari, kita sering berinteraksi dengan orang lain. Contohnya dalam kegiatan jual beli. Bisa kalian perhatikan gambar tersebut? Dalam kegiatan jual beli, tidak terlepas adanya negosiasi atau tawar-menawar yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Baik, apa saja yang akan kita pelajari pada materi kali ini? Yang pertama yaitu pengertian negosiasi, ciri-ciri negosiasi, tujuan, struktur, dan unsur kebahasaan. Sebelum kita membahas pengertian negosiasi, kalian perhatikan contoh teks negosiasi tersebut. Pembeli: Pak, saya mau beli jagung ini. Harga per kilo berapa? Penjual: harganya Rp7.000, Bu. Pembeli: boleh kurang, Pak? Penjual: boleh. Mau nawar berapa, Bu? Pembeli: 5.000 saja, Pak. Bagaimana? Penjual: wah, harga segitu belum boleh, Bu. Pembeli: kalau 5.500? Saya mau beli 10 kilo. Penjual: tambah lagi, Bu. 6.000 ya? Masih segar-segar jagungnya. Pembeli: baiklah, Pak, saya setuju. Ini uangnya. Nah, setelah kalian menyimak contoh dari teks negosiasi tersebut, tentunya kalian sudah tahu ya apa itu negosiasi? Ya. Pengertian dari negosiasi adalah kegiatan tawar-menawar dengan jalan berunding untuk mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dan pihak lain. Sedangkan jika teks negosiasi merupakan teks yang berisi informasi kegiatan tawar-menawar yang biasanya dilakukan antar orang. Nah, sekarang apa saja ciri-cirinya? Ciri-ciri dari negosiasi yaitu merupakan dialog antara dua belah pihak. Jadi ada percakapan antar seseorang ya. Kemudian biasa terjadi secara lisan atau tulisan maupun kombinasi dari keduanya. Jadi bisa lisan dulu atau sebaliknya tulis dulu baru lisan. Misalnya seseorang mengirimkan brosur atau surat penawaran kepada pihak tertentu, kemudian pihak tersebut menerimanya dan membacanya. Setelah itu, pihak yang menerima tawaran tersebut langsung datang ke toko yang menawarkan barang tersebut. Nah, hal itu menunjukkan bahwa dalam kegiatan negosiasi bisa terjadi antara kombinasi berbentuk lisan dan tulisan. Kemudian bertujuan untuk mendapatkan kesepakatan. Jelas ya, jika kita melakukan suatu negosiasi, tentunya kita menginginkan suatu kesepakatan yang diinginkan. Si pembeli menginginkan barang yang diinginkannya, kemudian si penjual mendapatkan keuntungan dari barang yang dijualnya. Selanjutnya, merupakan suatu bentuk komunikasi aktif karena adanya dialog secara terus-menerus yang dilakukan antara orang yang satu dengan orang lainnya. Bisa dilakukan dengan cara bertemu secara langsung atau tidak. Jadi kalau bertemu langsung berarti tatap muka dan berbicara secara langsung seperti gambar yang sudah kalian perhatikan tadi. Jika tidak secara langsung, maka bisa melalui media elektronik ataupun
komunikasi yang lainnya. Yang terakhir yaitu menggunakan bahasa persuasif. Jelas ya bahwa kegiatan jual beli ini identik dengan iklan. Nah, ketika seseorang menawarkan suatu barang yang dijualnya, tentunya mereka akan memberikan penawaran dengan cara memberi kalimat-kalimat yang menarik sehingga seseorang ingin membelinya. Nah, apa tujuan negosiasi? Negosiasi dilakukan untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak dalam melakukan transaksi atau menyelesaikan sengketa atau perselisihan pendapat. Nah, seperti teks yang lainnya, tentunya teks negosiasi juga memiliki struktur yang membentuk teks tersebut. Ya, apa saja itu? Simak baik-baik ya. Yang pertama yaitu orientasi. Nah, di bagian orientasi ini berisi pengenalan awal atau perbincangan awal antara kedua belah pihak yang akan melakukan negosiasi. Bisa ditandai adanya ucapan salam, menjawab salam, kemudian menanyakan barang yang diinginkan. 2. Pengajuan. Nah, di bagian struktur ini berisi tentang permintaan oleh salah satu pihak. Bisa dari pembeli ataupun penjual. 3. Penawaran. Berisi klimaks dari teks negosiasi karena terjadi tawar-menawar kedua belah pihak. Jadi di bagian struktur yang ketiga ini adanya komunikasi yang lebih aktif ya. 4. Persetujuan. Nah, berarti di sini sudah ada kesepakatan yang disetujui kedua belah pihak. 5. Penutup. Penutup ini bisa berupa kalimat penutup. Jika di dalam orientasi tadi ada ucapan salam, maka di penutup ini juga ada ucapan salam lagi ya, salam penutup. Nah, bagian struktur terakhir ini bersifat opsional, artinya bisa saja ada atau tidak. Nah, struktur yang bersifat opsional ini berarti jika tidak ada, maka struktur teks negosiasi hanya sampai persetujuan saja. Jika sudah deal, maka selesai sudah percakapannya. Baik, kita lanjutkan pada unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan atau bagian bahasa yang sering muncul atau yang mencirikan bahwa ini adalah teks negosiasi, yaitu pertama, menggunakan kalimat persuasif atau kalimat yang bersifat membujuk, mengaruhi atau menarik seseorang agar menginginkan sesuatu yang ditawarkan. 2. Penggunaan kalimat deklaratif atau kalimat yang bersifat informatif. Misalnya, harga jagung ini Rp5.000 per kilo. Jadi, si penjual memberikan informasi tentang harga barang tersebut. 3. Penggunaan kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan. Misalnya, sesuatu yang diajukan oleh si pembeli, berapa harga tas ini? Tentunya kalimat interrogatif ini diakhiri dengan tanda baca tanya. 4. Penggunaan kalimat imperatif atau kalimat yang bersifat memerintah. Contoh, Bu, tolong ambilkan tas yang itu, saya ingin melihatnya. 5. Penggunaan kalimat efektif. Artinya kalimat yang singkat dan jelas sehingga tidak berbelit-belit atau mudah dipahami oleh kedua belah pihak. Selanjutnya berisi pasangan tuturan. Nah, pasangan tuturan dalam teks negosiasi ini ada beberapa macamnya. Ada menjawab salam, mengucapkan salam, bertanya, menjawab pertanyaan, ataupun sebaliknya tidak menjawab pertanyaan, kemudian menawarkan, menerima tawaran, dan sebagainya. Penggunaan konjungsi atau kata hubung. Konjungsi yang sering muncul di dalam teks negosiasi ini adalah
konjungsi kesertaan, konjungsi penjumlahan, dan konjungsi temporal. Selanjutnya, penggunaan pronomina atau kata ganti. Contohnya, misal kata ganti penunjuk yang dekat dengan penutur ini. Berapa harga ballpoint ini? Jika jauh dengan penutur, maka menggunakan pronomina itu. Tolong ambilkan tas itu. Kemudian menggunakan kata sapaan. Jadi kata sapaan ini contohnya, Bu, berapa harga tas ini? Bu itu merupakan kata sapaan. Yang terakhir yaitu penggunaan kalimat langsung. Di dalam bahasa tulis atau teks negosiasi, penggunaan kalimat langsung ini ditandai dengan adanya kalimat yang dikutip dengan adanya atau diapit dengan adanya tanda petik 2. Baik anak-anak, bagaimana? Kalian sudah paham dengan penjelasan materi kali ini? Semoga bermanfaat ya. Salam bahasa Indonesia, sehat semangat, luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.